bisa minjem ke Pegadaian aja. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Gimana cara minjemnya? Nah, aku punya solusinya. Mari simak video ini. Di sini, saya akan memaparkan secara singkat bagaimana perkembangan dari Pegadaian. Pada mulanya, Pegadaian pertama kali dikenal di negara Eropa, yaitu Italia. Kemudian berkembang di negara Eropa lainnya, seperti negara Inggris, Prancis, dan Belanda. Nah, di Indonesia sendiri, Pegadaian ternyata sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda, di mana pada tanggal 20 Agustus 1746, VOC mendirikan sebuah bank, yaitu perpanjangan dari Bank Van Lening yang ada di Belanda, di mana bank ini adalah lembaga yang menyediakan kredit dengan sistem gadai, yang dimana menjadi cikal bakal dari Pegadaian di Indonesia. Nah, pada tahun 1811, Bank Van Lening dibubarkan dan sebagai gantinya pemerintah Inggris memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha dengan syarat harus memiliki izin dari pemerintah daerah. Dalam perkembangannya, sistem lisensi ataupun izin ini memberikan dampak yang sangat buruk. Terjadi banyak sekali perubahan dalam pemegang lisensi. Dengan dampak yang buruk tersebut, maka dengan memberikan dampak yang buruk. Nah, karena sistem perizinan ini memberikan dampak yang buruk dan sudah diganti beberapa kali, maka pada tahun 1900 pemerintah Hindia Belanda memberikan sebuah tim khusus atau membentuk sebuah tim peneliti yang dimana bertugas untuk melakukan pengecekan terhadap keberadaan atau bagaimana lembaga Pegadaian tersebut. Yang dimana bahwa hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa Pegadaian memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan atau STBL nomor 131 tanggal 12 Maret 1901, yang dimana peraturan tersebut menetapkan bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah. Nah, pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian pertama di Indonesia, yaitu di Sukabumi, Jawa Barat, yang dimana pada tanggal tersebut menjadi tanggal kelahiran atau hari jadi atau hari ulang tahun dari Pegadaian di Indonesia. Tahun 1958, Presiden Soekarno menasionalisasikan segala bentuk lembaga eks-Belanda yang berada di Indonesia menjadi milik negara. Nah, pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 yang menetapkan bahwa semua perusahaan yang modalnya dari pemerintah dijadikan perusahaan negara. Sebagai implementasi dari peraturan pengganti perundang-undangan tersebut, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961, pada tanggal 3 Mei 1961, Jabatan Pegadaian diubah statusnya menjadi perusahaan negara. Nah, pada akhir tahun 2011, pemerintah memutuskan mengubah bentuk hukum Pegadaian menjadi perseroan terbatas. Nah, untuk dasar hukum, ketentuan Pegadaian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1150 sampai 1160. Nah, pada akhir tahun 2011, pemerintah memutuskan untuk mengubah Pegadaian dari Peru menjadi perseroan, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Desember 2011. Nah, untuk dasar hukum, ketentuan Pegadaian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
pada pasal 1150 sampai 1160. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme gadai pada pegadaian. Mekanisme gadai pada pegadaian. Yang pertama adalah prosedur pemberian kredit gadai. Sebelum proses pemberian kredit gadai, maka diperlukan mengetahui informasi terkait pengetahuan tentang A. Barang jaminan. Barang jaminan tersebut nantinya akan ditaksir nilainya sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksir yang akan digadaikan pada barang tersebut. Dan barang-barang tersebut tentunya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pegadaian. Adapun syarat-syaratnya ialah 1. Berupa harta yang bernilai dan dapat diperjualbelikan. 2. Memiliki nilai manfaat. 3. Memiliki nilai fisik sehingga barang itu dapat diterima oleh langsung. 4. Barang tersebut merupakan milik sendiri. Dan apabila barang tersebut milik orang lain, kita harus mendapatkan izin dari pemiliknya terlebih dahulu. Adapun jenis-jenis barang berharga yang dapat digadaikan atau sebagai jaminan sebagai berikut. 1. Barang-barang atau benda perhiasan seperti emas, perak, intan, berlian, mutiara, dan lain-lain. 2. Barang-barang berupa kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Dan ketiga, barang-barang tersebut barang elektronik seperti kulkas, handphone, televisi, dan lain-lain. Dan keempat, barang-barang rumah tangga seperti pakaian dan kain batik. B. Jumlah pinjaman. Besarnya jumlah pinjaman bergantung pada nilai barang jaminan tersebut. Semakin besar nilainya, maka semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh dari nasabah. Dalam menentukan jumlah pinjaman tersebut, barang jaminan itu perlu ditaksir terlebih dahulu. Namun, biasanya pegadaian hanya melayani sampai dengan jumlah tertentu dan biasanya yang menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah. Pihak-pihak yang terlibat dalam gadai. Yang pertama ialah pemegang modal. Pemegang gadai adalah debitur, pegadaian, ataupun pihak yang memberikan kredit kepada pemberi gadai karena ia telah menggadaikan barang kepadanya. Hak pemegang gadai adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemegang gadai berhak menjual barang jaminan dijual jika pembergada. 2. Penyimpanan barang jaminan. Dalam proses penyimpanan barang jaminan dikelompokkan berdasarkan beberapa jenis barang jaminan yang ditentukan pegadaian, yaitu jenis barang jaminan. Kantong, yaitu emas, perhiasan, atau logam mulia dan berlian. Gudang, alat rumah tangga. Kedua, penyimpanan barang jaminan. Dalam proses penyimpanan barang jaminan dikelompokkan berdasarkan beberapa jenis barang jaminan yang ditentukan pegadaian. Salah satu penyimpanannya ialah kantong, yang dimana kantong itu berisi dapat menyimpan emas, perhiasan, logam mulia, berlian, dan lain-lain. Dan penyimpanan di gudang dapat berupa alat rumah tangga, alat pertanian, kain tekstil, dan barang gudang lainnya. Penggolongan jenis barang jaminan itu bertujuan untuk memudahkan dalam proses penyimpanan barang jaminan tersebut. 3. Alur pemberian gadai. 3. Alur pemberian kredit gadai. A. Persiapan kredit gadai. Calon nasabah mempersiapkan barang-barang berharga yang akan digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman. Barang-barang ini bisa berupa emas, perhiasan, kendaraan, ataupun barang berharga lainnya, sesuai dengan kebijakan pegadaian. B. Kunjungan ke kantor pegadaian. Nasabah pergi kantor pegadaian terdekat dengan membawa barang-barang yang akan digadaikannya. Di kantor pegadaian, calon nasabah akan diterima oleh petugas pegadaian. C. Penilaian barang. Petugas pegadaian akan melakukan
penilaian atas barang yang dibawa oleh calon nasabah. Alur pemberian kredit gadai. Yang pertama adalah alur pemberian kredit gadai. Yang pertama adalah persiapan gadai. Di sini kita harus mempersiapkan barang-barang yang akan kita gadaikan untuk digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman. Yang kedua ialah kunjungan ke kantor pegadaian. Di sini kita pergi kantor pegadaian terdekat dengan membawa barang-barang yang akan kita gadaikan. Yang ketiga, penilaian barang. Di sini petugas pegadaian akan melakukan penilaian atas barang yang kita bawa. Yang keempat, penawaran pinjaman. Setelah penilaian selesai, petugas pegadaian itu akan memberikan tawaran berapa jumlah pinjaman yang dapat diberikan berdasarkan nilai barang yang digadaikan tersebut. Yang kelima, persetujuan nasabah. Di sini kita meninjau dan mempertimbangkan kembali penawaran yang diberikan oleh pegadaian tersebut. Yang kelima, proses administrasi. Di sini kita akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi pinjaman dan menyampaikan dokumen-dokumen identifikasi yang akan diperlukan. Yang ketujuh, penandatanganan perjanjian. Setelah proses administrasi selesai, di sini kita telah disetujui akan menandatangani perjanjian pinjaman yang berisi mengenai pinjaman tersebut, yaitu jangka waktu, suku bunga, biaya, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Yang kedelapan, pencairan pinjaman. Setelah perjanjian itu ditandatangani, pegadaian akan melakukan pencairan pinjaman ke rekening kita atau memberikan dana tunai sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedelapan ialah penyimpanan barang gadai. Barang yang digadaikan itu akan disimpan dengan aman oleh pegadaian selama masa pinjaman. Yang kesembilan, pelunasan pinjaman. Kita di sini harus membayar pinjaman beserta bunga dan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan yang terakhir di sini adalah penembusan barang gadai. Yang terakhir di sini ialah penembusan barang gadai. Setelah pinjaman dilunasi, nasabah dapat menebus kembali barang yang digadaikan dengan membayar jumlah yang telah disepakati bersama, termasuk bunga dan biaya yang terutama. Di sini saya akan menjelaskan pelunasan gadai, yaitu A. Pelunasan gadai atau tebus, yaitu transaksi pembayaran sebesar uang pinjaman ditambah dengan cara sewa modal oleh nasabah. Gadai pembayaran pelunasan dapat dilakukan di sewa kantor pegadaian. B. Perpanjangan gadai. Perpanjangan gadai yaitu transaksi pembayaran sebagai uang pinjaman ditambah dengan sewa modal atau sewa modal saja oleh nasabah. Gadai yang disebabkan salah satu transaksi Adapun beberapa di antaranya yaitu A. Gadai yaitu transaksi perpanjangan tenor atau jangka waktu. Gadai sebesar uang pinjaman yang lama. B. Cicil yaitu transaksi memperpanjang tenor jangka waktu. Gadai dengan didahului pembayaran sebagai uang pinjaman. Perpanjangan gadai A. Nasabah atau yang dimewakili datang ke loket. Pegadaian menyerahkan surat bukti gadai. B. Petugas pegadaian menghitung jumlah kewajiban nasabah berupa cicilan atau sewa modal dan biaya administrasi. C. Nasabah membayar sejumlah kewajiban yang telah disampaikan oleh petugas pegadaian. D. Setelah petugas memproses perpanjangan atau angsuran kredit gadai, nasabah membawa kembali surat bukti kepada nasabah. 5. Berakhirnya hak gadai. Berhentinya hak gadai sebelum habis waktu terakhir dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu A. Nasabah telah melunasi uang utangnya kepada pegadaian. B. Pihak pemegang gadai ataupun pemberi gadai tidak memenuhi hak dan kewajibannya. C. Barang jaminan hilang atau musnah. D. Terjadi penyalahgunaan barang jaminan. 6. Proses lelang barang jaminan. Nasabah diberikan waktu selama 15 hari sejak atas batas waktu kredit
untuk menembus barang jaminan dan memperpanjang kredit apabila dalam waktu 15 hari tersebut nasabah tidak melakukan tindakan apapun. Pegadaian akan menenangkan barang jaminan nasabah. Pelanggaran akan dilakukan dengan sepengetahuan nasabah dengan cara diberikan surat pemberitahuan pelanggaran. Udah. Ada juga disebut dengan alur lelang jaminan. A. Petugas pegadaian menghubungi nasabah untuk mengangkat kreditnya yang jauh tempuh. B. Petugas pegadaian memeriksa dan memastikan kembali barang jaminan yang akan diproses lelang. C. Petugas pegadaian melakukan lelang barang jaminan. D. Petugas pegadaian mencatat atau membukukan hasil penjualan lelang untuk menutup kewajiban nasabah. E. Apabila hasil penjualan lelang melebihi jumlah kewajiban nasabah, maka nasabah yang bersangkutan berhak mengambil dan menerima uang kelebihannya. Uang kelebihan lelang. Uang kelebihan lelang merupakan hak nasabah, yaitu uang yang dapat dikembalikan kepada nasabah atau hasil penjualan lelang barang jaminan sebesar selisih antara hasil penjualan lelang setelah dikurangi uang perpanjangannya, sewa, modal, dan biaya dan lain-lainnya. Pemberitahuan kepada nasabah adanya uang kelebihan atas penjualan lelang barang jaminan disampaikan melalui papan pengumuman di kantor PT Pegadaian atau Perseror dan bagi nasabah dengan nilai uang tersebut. 7. Sumber pendanaan pegadaian. Dana yang dimiliki oleh pegadaian berasal dari berbagai sumber berikut. A. Kredit jangka pendek dari bank. Hampir sebagai besar atau sebesar 80% dana jangka pendek yang dimiliki oleh pegadaian adalah kredit dari bank. B. Sumber pendanaan pegadaian dapat yang dimiliki oleh pegadaian berasal dari berbagai sumber berikut. A. Kredit jangka pendek dari bank. Hampir sebagai besar atau sebesar 80% jangka pendek yang dimiliki oleh pegadaian adalah kredit dari bank. B. Kredit jangka pendek dari pihak lain. Dana yang dimiliki pegadaian dapat diperoleh dan pihak lainnya, misalnya utang dari kolegan dan utang dari nasabah. C. Penerbitan obligasi. Dalam memperoleh dana, pegadaian pernah menerbitkan obligasi sebanyak 2 kali. Pertama, pada tahun 1993, pegadaian menerbitkan obligasi sebesar 25 miliar rupiah dengan jangka waktu 5 tahun. Kedua, pada tahun 1994, pegadaian menerbitkan obligasi dengan nilai dan jangka waktu yang sama pula. D. Modal sendiri. Modal sendiri yang dimiliki oleh pegadaian antara lain berupa modal awal ataupun kekayaan negara di luar APBN. Penggunaan dana pada pegadaian. Dana yang berhasil dihimpun pegadaian selanjutnya digunakan untuk mendanai kegiatan usaha. Dana tersebut diantaranya digunakan untuk kegiatan seperti uang kas dan dana illiquid lainnya, pendanaan kegiatan operasional, membeli aktiva tetap dan inventaris kantor, penyaluran dana, investasi lain, kredit untuk karyawan. C. Pengaturan dan pengawasan pegadaian. Peraturan pegadaian. Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga jasa keuangan lainnya yang termaksud di dalamnya pegadaian, maka pengawasan tersebut pegadaian dilakukan oleh OJK. Pengawasan pegadaian. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap PT Pegadaian atau Persero dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, pengawasan secara off-site, yaitu melalui analisis terhadap laporan berskala yang disampaikan PT Pegadaian kepada OJK. Laporan berskala tersebut antara lain laporan bulanan. Yang kedua, pengawasan secara on-site, yaitu melalui pemeriksaan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan berskala yang disampaikan oleh PT Pegadaian Persero dan menilai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur PT Pegadaian. 3. Perlindungan konsumen. Pegadaian juga menerapkan prinsip perlindungan konsumen, di antaranya adanya call center, kontak suara, media sosial, dan lembaga mediasi, Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia atau BMPPI. Proses penanganan pengajuan konsumen atau nasabah dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.
sini kami hanya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya gimana tentang pegadaian ini gitu. Jadi kalian jurusan apa? Hukum ekonomi syariah, Kak. Di kampus? UIN Syahada, Kak. UIN Syahada di IN IN Oh iya. Di sebelah kiri. Dari sini, Kak, boleh izin bertanya, Kak? Iya. Jadi bagaimana, apa yang harus kami siapkan, Kak, kalau misalnya kami mau meminjam di Pegadaian? Nah, pinjaman kita kan di sini banyak. Kalau jenisnya itu bagi dua, dia produk gadai sama non gadai. Non gadai itu kayak pinjaman, misal dia kur, misal dia kreasi gitu. Kalau yang kalian mau tanya ini apa? Yang gadai kayak nasabah yang di luar Yang ini. biasa, yang biasa. Kalau nasabah gadai itu syaratnya itu KTP, perhiasan, nomor telepon yang aktif, kayak gitu aja sih. Jadi nanti itu kalau gadai itu ada dua untuk jangka waktunya. Ada gadai dia biasa, itu jangka waktunya 4 bulan. Yang kedua itu gadai fleksi, itu jangka waktunya 6 bulan. Jadi Kalau untuk apanya, Kak, jumlah batas pinjaman untuk gadai yang seperti yang Kakak sebutkan tadi? Kalau batasnya kita nggak pakai batas. Oh, bisa asalkan Bisa berapa sesuai aja, dengan iya, batas. asal sesuai sama taksirannya. Ya. Kadang ada nasabah itu sampai ratusan juta. Bisa. Kalau jaminannya itu betul Melebihi juga bisa. Iya, jaminan tetap harus melebihi pinjamannya. Jadi kan Kak, kalau misalnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan namun dari pihak peminjam tidak dapat melunasi utangnya, bagaimana Kak konsekuensinya? Jadi nanti itu kita ngasih jangka waktunya kan, misal nih kalau yang gadai biasa tuh 4 bulan, kalau nasabah belum bisa tebus bisa diperpanjang. Batas perpanjangnya itu pun nggak ada. Misal ada nasabah yang dari 2019 sampai 2024 kita perpanjang tetap bisa. Syaratnya itu nggak boleh lewat dari jatuh tempo. Kalau lewat pun kita masih tetap nggak langsung, barangnya itu nggak langsung dilelang, tapi dihubungi dulu, dicek dulu sampai nasabahnya perpanjang lah. Iya Kak, kok misalnya barangnya ini melebihi jumlah uang yang dari pinjaman, apakah uangnya itu apakah dari uang dari hasil lelangnya itu diambil sesuai dengan yang dipinjam atau dikembalikan juga apanya sesuai gitu? Kalau lelang itu berdasarkan harga barangnya. Jadi misal nih harga barangnya 5 juta, tapi nasabahnya waktu itu minjamnya 1 juta, berarti udah ada lebih nih 4 juta kan. Nah, jadi dari 4 juta ini kita juga ada namanya biaya lelang. Biaya lelang itu kita bayarin sama negara, dipotong biaya lelang, balik lagi sama nasabah sisanya gitu. Oh, kalau untuk pelunasannya itu, Kak, bertahap atau mungkin bisa dilunaskan? Misalkan kita pinjam, kan waktunya ada 4 bulan. Iya. Jadi kita bisa mencicil atau langsung kita bayarkan? Bisa dicicil. Jadi optionnya itu bisa perpanjang, bisa dicicil, bisa langsung dilunasi. Misalkan nasabahnya itu pinjamnya 5 juta. Kalau mau lunasi langsung kan kadang nasabah ini berat gitu. Aku mau cicil lah 1 bulan, setelah dipakai 1 bulan mau cicil dulu 1 juta bisa. Tapi cicilan itu bayar jumlah cicilan, bunga sama administrasi. Gitu. Misal dia kalau mau cicilnya 1 juta, tambahlah bunganya, tambah juga administrasi. Jadi Kak, kalau misalnya dari barang jaminannya itu ada mungkinkah terjadi hilang gitu atau kayak mana dari yang disimpankan di Pegadaian? Kalau sejauh ini belum pernah hilang. Tapi kalaupun hilang nanti itu kan tanggung jawab dari perusahaan. Sejauh ini belum pernah. Dan barangnya itu aman. Misal nih, kadang kan kalau cincin ini banyak yang sama. Misal cincin bunga nanti adik punya, ada ini punya. Jadi satu gadai itu setelah gadai barangnya langsung kami kasih kode, langsung di hektar. Jadi nggak ada istilah ketukar barangnya tuh. Kalaupun nasabah misal beberapa kan nasabah ada yang kritis kan, aku mau foto dulu lah sebelum disimpan, itu boleh, bebas. Berarti memang kalau untuk Pegadaian ini, kalau yang sederhana ini kayak
misalnya kita pun SMA, kalau memang ada barang jaminan kita bisa, asalkan sudah ada memiliki KTP sudah bisa Sudah mengkalikan. bisa, iya. Asal ada KTP, ada barang, sudah bisa. Kalau untuk surat perhiasannya itu nggak perlu, karena kita mindsetnya siapa yang membawa barang itulah pemilik barang. Kalau misalnya kita ngasih barang jaminannya itu berupa perhiasan, kita harus punya suratnya itu, Pak. Suratnya. Nggak mesti. Kalau handphone pun misalnya. Tapi kalau HP, elektronik, laptop kayak gitu harus punya. Harus ada suratnya. Ada surat kwitansi belinya lah. Ya mungkin cukup sekian ya Kak. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Udah semester berapa kalian? Semester